berlimpah selamanya kepada Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabat yang setia, yang mudah-mudahan kita pun termaktub sebagai umat-umat yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Baik jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian fikih kita pada bab mengenai perkara Jumat. Sebelumnya kita telah bahas ada beberapa hal yang patut kita laksanakan, sesuatu hal yang biasa harus kita lazimkan dalam pelaksanaan Jumat, atau sebelum melaksanakan Jumat dari rumah sudah mandi Jumat, mandi junub ya, mandi Jumat itu mandi besar. Setelah itu memakai pakaian terbaik, memakai wewangian, berjalan kaki, mengenakan kendaraan ke masjid, menempati saf-saf awal. Setelah itu jangan terlebih dahulu duduk, kecuali melaksanakan lebih dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Bahkan ada anjuran ketika seorang masuk ke dalam masjid, walaupun imam ataupun khatib telah berdiri sedang berkhutbah, tetap dia diberikan tuntutan untuk melaksanakan apa? Tahiyatul masjid. Sata acan gek teh 2 rakaat heula, kecuali pada posisi dan kondisi tertentu. Pada saat masuk ngong adzan ya, maka tunggu dulu adzannya sampai selesai sambil berdiri, jawab dulu adzannya agar sunnah menjawab adzannya didapatkan. Setelah itu baca doa setelah adzan, lantas ketika imam mulai berkhutbah kita bisa melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Ataupun ketika datang dirasa wah khutbahnya sudah mau selesai, ya sudah mau mendekat pada akhir atau sudah mulai berdoa imam ini di khutbah kedua, maka tidak apa-apa, langsung duduk ikut mendoakan, mengaminkan doanya imam. Itu yang harus kita sama-sama fahami jemaah sekalian. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ini poin terakhir ya pada adab-adab yang harus kita laksanakan pada saat imam berkhutbah, yaitu apa? Ketika seseorang tahawulu min ghalabihin nu'as. Nah, ketika seseorang itu man ghalabahun nu'asu an makani, seseorang itu sudah mulai terkuasai oleh rasa ngantuk, Pak. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, mungkin kita pun merasakannya. Ketika khotib sedang berkhutbah, mulai karawas gegeleyengan gitu, hiliwiran angin, tambah lama khotib teh jadi nambah ngajauhan, ngalitan rep kayak gitu. Nah, ada rasa ngantuk, kita terkalahkan oleh rasa ngantuk kita ketika mendengarkan khutbah. Lantas apa yang harus dilakukan ketika seseorang ngantuk? Yundabu liman bil masjidi an yatahawwala an makani ila makanin akhar. Kalau misalkan sudah ada tanda-tanda sinyal-sinyal ngantuk, maka usik, Pak. Saur Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, idza na'asa ahadukum wa huwa fil masjidi falyatahawwal min majlisihi. Maka bergerak, Pak. Jangan hanya diam di posisinya, pindah, gerakan, rubah posisi duduknya. Misalkan utadina calik sila ya, jadi emok misalkan ganti, atau diluruskan dulu kakinya, diurut-urut dulu ya, stretching dulu misalkannya, tapi tong bari tatihnya ruku tekedah ya, pokoknya dia gerakan badannya atau mengepal-ngepal tangan, sehingga apa? Membuat dirinya tetap fokus, tidak terkalahkan oleh rasa ngantuk. Tapi di orang masa balikna, bahkan sudah bersiap-siap dari awal tuh cari posisi yang enak agar mudah ngantuk meureun. Entuk eta. Nah, jadi Bapak-bapak semua, ini menandakan apa? Pentingnya seseorang mengikuti dan melaksanakan Jumat bukan anu serius teh, bukan sekedar khotib nuhut bawungkul, bukan sekedar qayyimul masjid yang berada di depan bertugas menjadi muadzin dan iqamah muqimat yang menjadi orang yang beriqamah. Bukannya itu yang fokus deh, tapi semuanya pun harus fokus dan khusyuk. Bahkan para ulama sebutkan status seseorang dia mendengarkan khutbah itu bagaikan seseorang yang sedang berada dalam sholat. Tong usiknya jangan terlalu banyak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad SAW berada di atas mimbar melihat sahabatnya ente ngantuk, Pak, ente bobo. Nabi naon? Ngome krikil. Kan zaman Nabi kabur mah teu acan naik karpet. Nah, janten di antawis safnya itu ada seorang sahabat yang sambil mendengar Nabi teh panangan teh ngome eta, ngome kerikil, batu-batu kecil. Ku Nabi langsung ditegur, jangan lakukan itu.
Kunon betitugur, karena Nabi sayang perhatian kepada sahabat itu, sehingga Nabi memberitahu kalau kamu kayak gitu, kamu nggak dapat kesempurnaan ibadah Jumat. Gitu. Ya, saking pentingnya kita menjaga diri agar tidak terkalahkan oleh rasa ngantuk. Idza ghalabahan nu'as. Ya Pak ya. Kalaupun misalkan digerak-gerakan masih lep deui, boleh dengan cara apa? Bertukar posisi, pindah tempat safnya. Misalkan kita berada di saf nu beunang keanginan gitunya, jadi ngarawas aduh kantuk wae, maka cari tempat yang masih kosong, pindah ke posisi yang baru, nggak apa-apa Pak. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa ngantuk kita, karena saking pentingnya mendengarkan khutbah khatib. Maka dari itu nanti kita akan jelaskan, kita akan urai Pak, bagaimana kriteria seorang khatib yang berkhutbah, isi dan kontennya seperti apa, cara berkhutbahnya seperti apa. Tong ngayayai, jangan terlalu panjang ketika khutbah Jumat. Jangan terlalu mendayu-dayunya seperti senu ngadongengan gitu. Tapi harus tegas. Bahkan Nabi itu sampai memerah wajahnya saking apa? Pentingnya untuk menjelaskan perkara-perkara yang fundamental di dalam Islam dalam khutbah Jumat. Gitu Pak. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang harus kita sama-sama pelajari jemaah. Kata Nabi, kalau misalkan sudah mulai ngantuk, maka fal yatahawwal, dia hendak untuk berusaha bergerak dari tempat duduknya, berpindah posisi, rubah gaya duduknya sehingga rasa ngantuk itu hilang. Ya, itu jemaah sekalian, poin terakhir pada adab-adab yang harus kita laksanakan sebagai seorang makmum. Nah, sekarang kita masuk pada ketentuan sholat Jumat. Pertama, wujubu sholatil Jum'ah. Nah, kewajiban sholat Jumat dalam syariat Islam itu sudah paten jemaah, absolut. Tidak ada satupun ulama di antara mazhab imam-imam ini yang menyelisih terhadap kesepakatannya mengenai sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah syariat yang tegak, yang dilaksanakan tidak ada perbedaan, semuanya sama. Pasti ada khutbahnya, pasti ada sholat 2 rakaatnya, pasti itu seperti itu. Ajma'al ulama wa ala anna salatil jum'ati fardu ainin, dan juga semuanya bersepakat bahwasanya hukum melaksanakan salat Jumat itu adalah fardu ain, kewajiban yang mengikat setiap individu, nggak bisa diwakilkan, bukan kifayah. Berbeda dengan pemulasaraan, mengkafani, menyolati, mengantarkan mayit seorang muslim ke kubur, itu fardu, tapi fardunya kifayah. Bagaikan ini Pak perbedaannya. Ketika kita baca Quran, kita wajib dengan menggunakan kaidah baca Quran ilmu tajwid. Fardu ain hukumna Pak. Baca Quran teh nu leres teh gitu sesuai dengan tajwid. Tapi menguasai ilmu tajwidnya secara kaidah, secara ketentuan-ketentuan itu merupakan fardunya fardu kifayah. Makanya jangan kecil hati kalau ngapalkeun idgham hilap deui hurufna, ipa nu kumaha, apal namina tapi teu inget kaidahna naon, apal cara bacana tapi ieu teh hukum naon. Ya, jangan berkecil hati, nggak apa-apa kalau masalah urusan itu. Yang lebih penting itu ketika mempraktikkan, ketika menerapkan pembacaan Quran harus dengan tartil, ya, harus dengan baik dan benar. Begitu jemaah sekalian. Ya, dalilnya mana? Dalilnya di surah Al-Jumu'ah yang sering kita dengar ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sudah diseru untuk melaksanakan salat yaitu dengan panggilan azan min yaumil jumu'ah, dari hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegas bersegera untuk tinggalkan seluruh aktivitas kalian. Ingat pada saat itu waktunya untuk zikir kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, waktunya kalian melaksanakan ibadah Jumat. Wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada yang sedang berniaga, selesaikan dulu perniagaannya, bereskan dulu, pause dulu, jeda dulu pekerjaannya. Apapun yang sedang dilaksanakan, selesaikan dulu. Karena hal itu lebih baik untuk kalian seluruhnya jika kalian mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalil yang pertama jemaah sekalian. Kenapa sih sholat Jumat itu wajib? Karena Nabi Muhammad SAW dari sahabat Ibnu Mas'ud yang menerima hadis ini, beliau menyebutkan bahwasanya pada satu ketika Nabi itu mengetahui ada beberapa orang ataupun sekelompok kaum itu yang mereka itu masih belum disiplin melaksanakan sholat Jumat. Kita coba napak tilas, coba ambil beberapa waktu ke belakang pada saat pertama kali dilaksanakannya Jumat. Jumat pertama kali dilaksanakan tahun keberapa Pak?
Ada yang pernah dengar belum? Jumat itu baru dilaksanakan pada saat Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi selama Nabi 13 tahun berada di Mekah, ya periode Mekah itu belum ada ya namanya sholat Jumat. Ya. Bahkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu pun itu baru ada pada saat beberapa tahun sebelum hijrahnya Nabi, di mana dilaksanakannya Isra Mi'raj. Nah, adapun syariat untuk melaksanakan sholat Jumat itu sendiri baru ada pada saat Nabi hijrah ke Madinah. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, pada saat itu ayat sudah turun, tapi belum dimulai melaksanaan sholat Jumat. Dan para sahabat kan yang dari Mekah itu sudah ada yang lebih dulu datang ke Madinah, sudah lebih dulu berkumpul di Madinah. Dan Nabi sebagai seorang dengan Abu Bakar yang terakhir hijrahnya menuju Madinah. Nah, pada saat itu jamaah sekalian, ternyata sahabat-sahabat Nabi yang sudah berada di Mekah, mereka melaksanakan sholat Jumat tanpa dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Jumatan pertama itu dilaksanakan pada saat para sahabat Nabi yang di Mekah sudah berada di Madinah. Jadi tahun pertama setelah hijrah itu dilaksanakannya. Nah, para jamaah sekalian, pada saat melaksanakan Jumat ini, orang-orang itu belum mengetahui ketentuan-ketentuan bagaimana harusnya dilaksanakan Jumat dengan baik dan benar. Bahkan pada Jumat yang pernah dilakukan oleh Nabi, ya, pada saat itu mereka belum teredukasi. Ketika Nabi sedang berkhutbah, para sahabat sedang berada di masjid, semuanya sedang mendengarkan. Tiba-tiba pada waktu yang bersamaan datang kafilah dagang masuk ke kota Madinah. Dan sudah menjadi tradisi, satu hal yang lumrah. Kalau misalkan ada pedagang dari luar negeri ataupun dari luar daerah datang, itu langsung disambut, dikerumuni. Mereka berebut untuk mendapatkan barang-barang yang berharga, kebutuhan-kebutuhan mereka yang diambil oleh para pedagang tersebut. Nah, ini terjadi pada Jumatan. Nah, ibu-ibu runcum genjelung banyak yang ke sana, termasuk bapak-bapak yang ada di masjid. Sebagiannya itu pergi meninggalkan Nabi pada saat berkhutbah. Kabayang, Pak. Ribut eta. Dihya Al-Kalbi sebagai pimpinan yang membawa kafilah dagang tersebut, ya, pada saat itu dia baru masuk ke Madinah. Nah, itu langsung diserbu oleh masyarakat Madinah karena takut nggak kebagian. Karena mereka kan untuk dapat barang-barang yang mereka butuhkan itu perlu waktu dan proses yang panjang. Ya, kalau istilah orang mah istilah apa, pre-order lah. Ya, kita request dulu mau barang apa aja segala macam. Takut keburu diambil sama orang lain sehingga bersegera ke sana. Yang ada di masjid itu tinggal berapa orang? Tinggal ada sekitar 11-12 orang, Pak. Berada di masjid. Para sahabat-sahabat yang mereka itu tidak tergiur hatinya untuk mendatangi dagangan tersebut. Di antaranya Khulafaur Rasyidin, semuanya berada di masjid, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas, perbedaan pandangan ulama menentukan jumlah berapa banyak mustami, berapa banyak jumlah jamaah yang menjadi standar minimum melaksanakan sholat Jumat. Kata akhirnya Rios minimal 40 orang kan gitu. Minimal ada yang menyebutkan 11 orang, sebagaimana tadi Nabi masih melaksanakan Jumat, masih tetap berkhutbah pada saat walaupun orang yang berada dalam masjid itu cuma tinggal belasan orang. Ada yang menyebutkan tidak ada batasan. Yang penting yang namanya berjamaah itu bisa dilaksanakan sholat Jumat. Nu penting aya muadzin, udah gitu ada imam, ada khatib, beres, bisa dilaksanakan. Nanti kita akan kupas dengan sedetil-detilnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi jamaah sekalian belum teredukasi pada saat itu. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW ini diceritakan oleh Ibnu Mas'ud mendengar kabar ada sekelompok orang yang mereka belum disiplin melaksanakan sholat Jumat. Laqad hamamtu an amuru rajulan, sampai-sampai Nabi itu memperingatkan dengan peringatan yang cukup keras. Aku itu sangat ingin apa? Sangat ingin memerintahkan seseorang, rajulan yusolli binnas, menggantikanku sebagai pemimpin jamaah melaksanakan sholat. Aku mau cari seorang untuk menggantikanku melaksanakan sholat jadi imam. Tsumma uharriku ala rijalin, kemudian aku keluar untuk mencari orang-orang yang berada di rumah mereka, dan aku bawa api. Nah, untuk apa? Uharriku ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ati buyutahum, dan aku bakar rumah orang-orang yang tidak berangkat pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Sampai Nabi gitu, Pak.
Peringatannya keras. Sama persis sebagaimana Nabi memperingatkan kepada kaum muslimin, para laki-laki yang tidak mau sholat di masjid. Nabi pun mengatakan hal yang serupa seperti ini. Aku udah sangat ingin sekali mencari seorang yang mau menggantikan posisiku sebagai imam. Ya, sok anjin imam. Saat itu saya keluar, kata Nabi, ya, untuk membakar rumah orang-orang yang nggak mau datang ke masjid melaksanakan Jumat. Tah, iya Pak, mantangna wajib ul ain untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, lamun ayeuna meureun tos sabarha bumi nu dibeulem ku Nabi. Karena orang-orang tidak datang ke masjid melaksanakan Jumat, tidak mau datang melaksanakan sholat berjamaah, wah segana mah tos seueur, ya. Tapi hati-hati, jangan juga terlalu ekstrim memahami hadis ini. Karena sekelas Imam Asy-Syafi'i, beliau mensarah hadis ini dengan begitu cerdas. Naon saudara Pak? Ketika Nabi mengungkapkan peringatan ini, namun pada kenyataannya Nabi belum pernah melaksanakan kegiatan tersebut. Nabi itu memberikan peringatan, namun tidak sampai mewujudkan apa yang dia inginkan dari ungkapannya tersebut. Kan sebutnya hamam tuh aku itu bercita-cita, menginginkan sesuatu, tapi tidak dilaksanakan. Tandana naon saudara? Kata Imam Asy-Syafi'i, ya beliau lebih condong kepada seseorang berjamaah untuk sholat yang 5 waktu, ya bukan untuk Jumat. Kalau Jumat sudah pasti. Sholat yang 5 waktu itu hukumnya tidak sampai untuk laki-laki itu sampai wajib. Lamun wajib berarti lamun sholat di bumi jadi dosa. Tidak sampai wajib, tapi tarafnya sampai sunnah muakkadah. Seorang laki-laki, dia sehat, dia bisa datang ke masjid, namun memilih sholat di rumah, sunnah muakkadah. Dia menyelisih sunnah muakkadah. Jadi dia tidak mendapatkan kesunahan, ya, yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala pahala ketika dia mendatangi masjid. Imam Syafi'i gitu. Margi naun karena Nabi tidak merealisasikan apa yang beliau ungkapkan gitu. Lamun Nabi dugikeun aya hadis yang menceritakan keluar dari masjid benar-benar mencari badal untuk mengimami, beliau keluar bawa api dibakar tuh rumah, berarti sampai benar ini mah wajib pisan gitu saudara. Cerdasnya Pak ulama. Masya Allah. Nah, itu yang pertama jamaah sekalian. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, wa an Abi Hurairah wa Ibnu Umar annahuma sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang sahabat, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Beliau mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi berada di atas mimbar. Liyantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati. Hati-hati, jangan kalian terus-menerus melakukan hal yang tidak disiplin pada saat Jumat. Kalian itu harus benar-benar menghentikan tindakan kalian meninggalkan Jumat. Jumat itu harus diprioritaskan, kata Nabi Muhammad SAW. Au la yahtimannallahu ala qulubihim. Lamun tetap angger keneh kitu wae kanu Jumat besok leha-leha mengabaikan lalai terhadap sholat Jumat, maka Allah akan kunci hati mereka. Tsumma la yakunanna minal ghafilin. Kemudian pasti tuh kata Nabi Muhammad SAW, Allah pun akan menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai jamaah. Anu jalmi-jalmi anu masih ngabaikeun tinu perkara-perkara sholat Jumat, hati-hati. Allah akan kunci hatinya jemaah. Allah akan golongkan dia termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang tidak akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu di Garut punya ajengan, ya, punya pimpinan ponpes. Beliau itu memerintahkan kepada santriwatinya untuk pergi pada saat Jumatan dilaksanakan, pergi ke mana? Pergi ke pasar, pergi ke terminal. Pergi ke pasar, pergi ke terminal. Nah, pada saat itu santriwati ini disuruh untuk menganalisa, menghitung, ya, ada berapa jumlah kaum muslimin yang mereka itu tidak melaksanakan sholat Jumat pada waktu Jumatan. Nah, sehingga ditulis Pak, didata, ditingali ayanu, kan santriwatinya banyak. Kamu sektor bagian sini, kamu pali dia, kamu belah dia, ditinggalian hiji-hiji. Nah, setelah itu dibandingkan dengan orang-orang yang ikut masuk ke dalam masjid. Dan di pasar ayah masjid Pak, di terminal ayah masjid, salah sama fasilitas ada gitu ya, tapi anu dagang kekewe dagang, ya. Para orang-orang yang sedang di terminal, para calo, bukan orang yang musafir, ya, orang-orang yang berada di situ, mereka tetap ya heureyan gitunya, melenyun, ngararokok, ngopi gitu tarariis. Ketika dipresentasikan perbandingannya luar biasa Pak. Anu ngiring ke masjid kan 30%, 70%-nya mereka
mereka berlalu lalang dengan kegiatan mereka masing-masing. Naudzubillah, di Garut ya teh, kemudian di Bandung. Untuk ketang di Bandung Mas Saroleh insya Allah. Nah jadi jamaah sekalian, banyak orang yang masih abai. Hati-hati kalau sudah mengabaikan terhadap perintah Allah tentang Jumat, maka Allah pun akan mengabaikan dia. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man istaghna anha bilahwin aw tijarah." Kalau ada orang yang masih sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah, bukan sesuatu yang menjadi uzur untuk dirinya, aw tijarah, atau dia tetap anteng tina perdagangan perniagaannya, maka istaghnallahu anhu, Allah pun akan mencampakkan dirinya. Karena dia apa? Karena dia mencampakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ku Allah bakal dicampakkan. Wallahu ghaniyun hamid, dan Allah itu maha kaya hamid, daha terpuji. Maknanya naon? Lamun aya jalmi anu henteu Jumatan ge, untuk Allah mah tidak berefek atuh. Allah akan tetap mulia walaupun seluruh manusia di muka bumi ini tidak menyembahnya. Dan Allah tidak nambah kemuliaannya pada saat seluruh manusia di muka bumi ini menyembahnya. Allah mah tidak berefek, Allah tetap mulia tanpa perlu dimulia-muliakan oleh orang-orang, tetap Allah memulia. Allah tidak akan menjadi hina pada saat orang-orang menghina-hinakan. Justru sebaliknya, orang-orang yang mau memuliakan Allah, maka dirinya akan menjadi mulia. Dan orang yang menghinakan Allah, maka dengan sendirinya dia akan menjadi hina gitu. Ya. Nah, itu jemaah sekalian. Selanjutnya, hadis dari Abi Al-Ja'ad Ad-Dhamri. Beliau menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengungkapkan sebuah peringatan yang cukup keras juga ini. Man taraka thalatha juma'in. Siapa orang yang meninggalkan 3 kali Jumat tahawunan, dengan kelalaian yang disengaja, dengan menyengaja. Ada kelalaian. Taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan kunci mata hatinya. Allah akan rusak tuh mata hatinya. Mata hatinya tidak akan dibiarkan oleh Allah mendapatkan sinar hidayah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan rahmat dan juga petunjuk pada hati-hati yang mereka itu melalaikan Jumat. Tapi di sini sebutkan 3 kali Jumat. Di dalam riwayat yang lain lebih kuat lagi Pak peringatannya. Kata Nabi Muhammad SAW dari istri yang dari Usama, dari sahabatnya yang mulia, beliau menyebutkan, man sami'al adzan, siapa orang yang mendengarkan azan. Azan naon? Azan Jumat. Salasa Juma'atin, 3 kali dia dengar azan Jumat. Tsumma lam yahdur, namun dia tidak hadir untuk melaksanakan Jumat. Kutiba minal munafiqin, maka dia akan dicatat tuh sebagai orang munafik.